Salam sepak bola ya. Subuh-subuh gini ya, kelar nonton bola ya, kita bahas beberapa match saja ya. Hari untuk video ini gue akan bahas tentang full review match yang tadi baru gue tonton. Dan ya kalau misalnya nanti untuk yang Super League ya, kalau Super League kan nanti jadinya kayak gimana nanti mungkin hari Jumat ya, mungkin Jumat pagi, Jumat malam ya, tergantung nanti. Kalau nggak salah kan UEFA sama FIFA mau kasih pengumuman atau hasil rapat sidang itu hari Jumat ya. Ya mungkin nanti setelah itu akan gue coba buat video ya. Dan ya yang beredar kabar terakhir kan kalau nggak salah tinggal 3 klub, yaitu tinggal Madrid, Barca sama Juve yang masih bertahan. Sedangkan sisanya udah out dari Super League ya, karena ya mungkin udah di tektokannya udah bagus, alias price money-nya udah sesuai. Nah sekarang kita bahas tentang match saja, full match untuk video ini. Ada yang pertama, ada ya kita mulai dari yang awal dulu. Gue tonton ada Milan lawan Sassuolo. Milan kalah 1-2, mainnya nggak karuan, nggak ada Ibra, nggak ada yang kontrol, unggul lebih dulu 1-0, cetak 2 gol tambahan. Di sini juga dilihat bagaimana ya Milan ini nggak punya leader di atas lapangan. Ketika Ibra nggak ada, lalu kaptennya Romagnoli juga nggak ada yang bisa komando atau kasih semangat ketika mereka sudah tertinggal. Dan di sini ketika mereka tertinggal, mereka bingung mau ngapain. Ini terlihat banget. Dan ya perlahan juga seperti yang gue udah bilang, Milan perlahan-lahan akan terus menurun. Nah sekarang kalau nggak salah bedanya sama Juve ada cuma tinggal beda 1 atau 2 poin lah. Dan dengan Atalanta, dengan catatan kalau misalkan Atalanta menang, Milan tergeser ke peringkat ketiga. Oke? Lalu selanjutnya ada Spezia Inter. Nah ini juga sama, cuman feeling gue Inter pasti juara lah, karena ya selisih poinnya pun udah beda jauh. Goblok kayak Inter aja kalau misalkan lu dengan beda, ya asumsi Atalanta menang ya, beda 9 poin lu nggak bisa, beda 7 poin lu nggak bisa juara, itu kebangetan banget kan. Dengan sisa laga tinggal, kalau nggak salah tinggal 6 ya, tinggal 6 laga, ya harusnya Inter menang. Di sini kelihatan banget main lawan Spezia 1-1, bermain terlalu berhati-hati karena secara membangun serangan Spezia ini ya nggak bagus-bagus banget, alias ya amburadul. Cuman Inter di sini bermain dengan ya bebannya ini cukup kuat di pundak mereka ketika mereka mengetahui saingan terdekatnya Milan kalah. Dan di sini mereka bermain dengan hati-hati supaya mereka nggak kalah. Hasilnya ya skor ini 1-1. Nggak terlalu banyak peluang juga yang bisa mereka buat di sini. Oke. Lalu selanjutnya ada Juventus Parma ya. Di sini Juventus tampil lebih lepas ketika Buffon main. Karena apa? Di sini Buffon walaupun usianya sudah 40 tahun lebih, cuman dia lebih bisa memberikan komando, lebih bisa berperan sebagai leader di atas lapangan, dan juga back lini belakang Juventus ini lebih bisa tertata. Jadi fokusnya lu nggak cuma bertahan doang, tapi lu juga bisa membangun serangan. Karena selama ini kan fokusnya Juve ada di penyerangan dan pertahanan, karena pertahanan sendiri kipernya Szczęsny ya itu kan bukan levelnya Juve, jadi dia nggak terlalu bisa kontrol bagaimana tindakan yang harus diambil. Dan Buffon ini dia bisa lihat, walaupun sempat kecolongan di gol free kick, yaitu free kicknya cukup bagus, Parma unggul 1-0, cuman berkat ya kalau gue bilang dari rasa aman dan ada leader di lapangan ini, Juve bisa menang 3-1 ya. Gol-golnya kalau gue bilang ya ini berkat kerjasama tim juga, bukan berdasarkan individu lagi. Oke. Lalu selanjutnya ada mana lagi nih yang menarik ya, Manchester City menang 2-1 lawan Aston Villa. Di babak pertama cukup menarik sampai ya kalau gue bilang, wasit Inggris ya udah whatever do you want lah, terserah mereka mau ngapain, kena kasih kartu merah langsung Johnson. Cuman feeling gue kalau misalkan lu nggak mau kesentuh, lu nggak usah main bola kan, simpelnya begitu. Di sini kalau gue lihat ya, kakinya nih kena, tapi cuma satu kaki. Kalau misalkan mungkin nanti lu bisa coba lihat replaynya di YouTube atau di mana, nanti mungkin ada banyak. Johnston sini cuman kena sedikit ke kakinya. Ya kalau misalkan itu kuning gue masih bisa, ya oke, kuning fine. Cuman ini langsung kartu merah, dan aneh juga kalau gue lihat. Ya cuman beruntungnya City kena kartu merah ketika Aston Villa ini
sudah tertinggal 1-2. Sebenarnya mereka sempat kaget di awal-awal. Kalau gue bilang golnya Aston Villa itu salahnya John Stones ya, dia nggak siap menerima serangan cepat, slip, cetak gol John McGinn 1-0 dan dibalas dengan 2 gol dari Foden dan Rodri. Cuman kalau gue lihat City ya cuman sampai di situ doang. Karena di babak kedua praktis di luar 10 pemain yang bermain ya, hilang banget permainannya. Karena di sini kelihatan ketika John Stones keluar, Pep lebih milih gue nggak mainin skor aja deh 2-1, dia tarik Gapsus karena Gapsus nggak ada kontribusinya sama sekali di permainan tim ini untuk di lawan Aston Villa ini ya. Jadi dia di babak kedua Gapsus tarik masukin Laporte, lebih full jaga ritme aja, jadi nggak terlalu aktif keluar menyerang. Sampai si Aston Villa kena double kartu kuningnya si Kes menit ke-57, barulah pertandingan ini lebih berimbang lagi lah istilahnya, saling jual beli serangan segala macam. Cuman kalau gue lihat City ini udah mulai agak berhati-hati, lebih nurunin tempo karena mereka tahu minggu depan ada Champions League. Mereka nggak mau terlalu nguras fisik, apalagi cedera, mereka harus hindari itu. Dan lawan Aston Villa, kalau misalkan lu lihat di table Premier League pun mereka udah jauh, dan di sini agak nurunin tempo di babak kedua. Dan di babak kedua gue lihat nggak ada terlalu serangan yang berbahaya dari kedua tim. Oke. Lalu dari selanjutnya, ini ada Madrid lawan Cadiz. Ya, sambil gue lihat formasinya dulu untuk Madrid. Ya, Madrid lawan Cadiz menang 3-0. Madrid main 3-4-3 dengan tanpa playmaker. Bisa bayangin kan, setelah bertahun-tahun Madrid bermain, entah itu Kroos atau Modric salah satu bermain, di sini nggak ada playmaker sama sekali. Modric nggak main, Kroos nggak main, Casemiro kan lebih sebagai DM. Blanco gue nggak terlalu lihat dia mainnya kayak apa karena nggak terlalu dapat bola juga. Dan di sini kelihatan banget yang lebih bisa berperan sebagai leader di lapangan ya Benzema. 2 gol lahir dari Benzema, 1 dari Odriozola. Full praktis di babak pertama Madrid lebih bermain menekan dan mereka dapat space. Serangan lebih banyak dibangun dari 2 wingbacknya, dari Odriozola dan Marcelo. Persis kalau nggak salah mirip dengan Inter lah, cuman istilahnya di sini ya lu punya Benzema, lu nggak bisa cetak gol kan kebangetan. Kalau dia lagi bagus, ini dia lagi bagus. Cadiz ini juga bermainnya terbuka, nggak parkir bus menumpuk di area pertahanannya sendiri, sehingga Madrid ini lebih enak masuk ke dalamnya dan mereka bisa cetak 3 gol di babak pertama. Di babak kedua, ya kalau gue lihat di babak kedua ini Madrid agak lebih nurunin tempo ya, karena terutama lebih menghindari cedera dan juga lebih menghemat stamina lah, karena lebih banyak bertahan, terutama Madrid di babak kedua. Cuman dapat kalau nggak salah 1-2 peluang berbahaya doang dan harusnya itu jadi gol juga. Cuman kan ya lu bisa melihat bagaimana kualitas Vinicius dan Rodrigo yang masih terlalu hijau untuk bisa bermain di tim sekelas Madrid. Karena ketika terutama Rodrigo dapat peluang, seharusnya dia bisa cetak gol. Sudah tinggal one on one dengan kiper dan kiper sudah mati langkah, dia nggak bisa dengan tenang mengkontrolnya sehingga bolanya keluar. Ya, kesimpulannya Madrid menang 3-0 dan saat ini memimpin klasemen, walaupun Atletico masih kurang 1 pertandingan. Dan juga kalau nggak salah Barca ada 2 pertandingan yang kurang. Oke, sekian dulu.